Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP, channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal ulangan harian atau soal penilaian harian dan jawaban khusus untuk kelas 4, tema 1, subtema 2. Soal-soal ini saya susun berdasarkan kurikulum 2013 revisi terbaru. Sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel ini dan like video ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan banyak manfaat khususnya bagi dunia pendidikan. Kita lanjut saja ke soal nomor 1. Usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama disebut. Jadi usaha yang dilakukan oleh banyak orang ini ya, untuk mencapai tujuan bersama ini disebut apa? A. Toleransi, B. Tanggung jawab, C. Kerjasama, D. Piket kelas. Jadi usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan pribadi ini ya. Itu disebut apa? Kita lihat jawabannya. Ya, disebut kerja sama. Itu ya. Kalian sering melakukan kerja sama, contohnya kalau di sekolah kerjasama membersihkan kelas, ya, kerjasama membuang sampah, kerjasama mengurus tanaman, gitu ya. Nah ini kalau D piket kelas itu contohnya, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan hal-hal yang dapat memupuk kerjasama adalah, jadi yang sikap-sikap yang tidak atau yang bukan merupakan hal yang dapat mengembangkan kerjasama, ya, memupuk kerjasama, kebiasaan bekerja sama itu apa? Kita lihat pilihannya. Yang A, peran dan tanggung jawab yang jelas. B, ingin berbagi ide dan pikiran. C, berburuk sangka kepada orang lain. D, keinginan untuk mencapai tujuan. Jadi yang ditanyakan itu adalah yang bukan merupakan hal yang dapat memupuk kerjasama. Jadi silakan dipilih apakah A, B, C, atau D. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya berburuk sangka kepada orang lain. Nah, ini yang akan mengakibatkan tidak bisanya terwujud dalam bekerja sama. Nah, ini sikap ini merupakan sikap yang tidak baik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat adalah A. Membersihkan kelas, B. Kerja kelompok mengerjakan tugas sekolah, C. Memelihara taman di halaman kelas, D. Membersihkan balai RW. Jadi contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Ini gampang sekali ya, kita lihat di pilihan-pilihannya juga sudah jelas. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya D. Membersihkan balai RW. Kalau dari A, B, dan C itu adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh kerjasama yang baik, kecuali, nah berarti contoh kerjasamanya yang tidak baik ini, yang diminta jawabannya itu. Kita lihat pilihannya. A. Keluarga Budi bekerja sama membersihkan rumah. B. Ima dan kakaknya bekerja sama mencuci pakaian. C. Budi dan Ima bekerja sama mengerjakan soal penilaian harian. D. Warga desa kerja bakti membersihkan selokan. Nah ini yang merupakan contoh kerjasama yang tidak baik itu. Apakah A, B, C, atau D? Ya. Jadi disimak baik-baik soalnya. Baik, kita lihat jawabannya.
Ya, jawabannya adalah C. Budi dan Ima bekerja sama mengerjakan soal penilaian harian. Nomor 5. Manfaat kerjasama yaitu A. Memperlambat pekerjaan, B. Mempererat tali silaturahmi, C. Menambah beban pekerjaan, D. Menghilangkan rasa persatuan. Nah, ini manfaat kerjasama gitu ya. Kita dipahami pilihannya A, B, C, atau D. Mana yang merupakan manfaat kerjasama? Baik, kita lihat jawabannya. Ya, mempererat tali silaturahmi. Kenapa bisa mempererat tali silaturahmi? Karena dengan bekerja sama kita sering bertemu dengan banyak orang. Jadi semakin dekat, semakin erat tali silaturahminya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini alat indera kita terdiri dari, nah ini alat indera ya. Ini sudah dipelajari di subtema 2 pastinya ya, tentang alat indera. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Hati, mata, hidung, telinga, dan kulit. B. Jantung, hati, mata, hidung, dan telinga. C. Mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. D. Hidung, telinga, kulit, lidah, dan rambut. Awas tertukar gitu ya. Ini harus jeli dalam memilih jawabannya. Jadi di jawabannya ini yang ditanyakan alat indera kita. Nah, jadi kalau yang sudah mempelajari dan sudah paham, ini gampang sekali ya. Alat indera yang ada pada manusia. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya C. Mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Itu yang merupakan alat indera yang ada pada manusia. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Salah satu alat indera yang berfungsi untuk mendengar. Ya, salah satu alat indera yang berfungsi untuk mendengar. Kita lihat pilihannya. A. Mata, B. Hidung, C. Kulit, D. Telinga. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Kita lihat jawabannya. Ya, telinga. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 8. Ketika sedang asik belajar, tiba-tiba siswa kelas 4 mendengar suara ledakan dari arah halaman sekolah. Suara ledakan terdengar karena merambat melalui, nah ini suara ya, bunyi. Merambat melalui apa nih? Jadi ledakan dari luar sampai bisa terdengar. Karena merambat melalui apa ini? Kita lihat pilihannya. A. Udara, B. Air, C. Petasan, D. Telinga. Jadi merambatnya sampai ke telinga kita itu melalui apa? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya merambat melalui udara. Jadi bunyi itu bisa merambat melalui udara ya. Bisa juga merambat melalui air, dan bisa juga merambat melalui benda padat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar ya. Nah, pasti ini telah dipelajari. Telinga itu mempunyai bagian-bagian masing-masing dan fungsinya juga berbeda-beda. Nah, ini untuk menangkap suara dari luar. Ini nama bagian telinga apa yang fungsinya seperti itu? A. Lubang telinga, B. Daun telinga, C. Gendang telinga, D. Rumah siput.
Nah, ini pilihan A, B, C, dan D ini merupakan bagian-bagian telinga. Hanya fungsinya yang ini, yang untuk menangkap suara dari luar. Nah, ini apakah A, B, C, atau D? Kita lihat jawabannya. Ya, daun telinga. Jadi daun telinga itu berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan suara dari luar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini ada sebuah gambar, silakan dipahami, dilihat dulu, kemudian dipahami. Kita lihat pertanyaannya. Ya, pernyataan yang tepat berkaitan dengan percobaan pada gambar, yaitu, nah ini tentu sudah dipelajari ya, sudah dipraktekkan di kelasnya masing-masing ini. Percobaan ini yang seperti pada gambar. Kita lihat pernyataannya yang tepat sesuai gambar tersebut. Pilihannya A, bunyi dapat merambat. B, bunyi tidak dapat merambat melalui air. C, bunyi dapat merambat melalui zat cair. D, permukaan air selalu datar. Nah, kita harus jeli memilihnya ya. Kita lihat gambarnya, atau mungkin pernah dipraktekkan oleh kalian. Ada anak memegang batu, satu lagi memegang corong, dan telinganya ditempelkan ke corong. Itu artinya apa? Baik, kita lihat jawabannya. Ya, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Jadi nanti kalau diketuk ke bawahnya itu, kita dapat mendengarnya lewat corong tersebut, ketukan batu tersebut ya. Artinya bahwa suara ketukan tersebut melambat melalui air dan sampai ke telinga. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah ini, agama yang resmi dan diakui di Indonesia jumlahnya ada berapa? Kita lihat pilihannya. A, 4, B, 3, C, 5, D, 6. Nah, ini juga tentu sudah dipelajari pada subtema 2 ini. Yang tepatnya itu agama yang resmi dan diakui di Indonesia itu jumlahnya ada berapa? Kita lihat jawabannya. Ya, ada 6. Yang pertama Islam, kemudian kedua Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut adalah nama hari raya agama Islam. Nah, nama hari raya dalam agama Islam yaitu A, Natal, B, Nyepi, C, Waisak, D, Idul Fitri. Nah, kita juga harus tahu gitu ya, berbagai hari raya setiap agama yang di Indonesia. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, hari raya Idul Fitri. Kalau Natal itu hari raya umat Kristen ya. Kemudian yang B itu Nyepi, hari raya umat Hindu. Kalau yang C, hari raya umat yang beragama Buddha, Waisak ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Tempat ibadah agama Kristen adalah A, kelenteng, B, gereja, C, masjid, D, pura. Baik, ini tempat ibadah agama Kristen ya. Kita lihat jawabannya. Ya, di gereja ya. Gereja itu merupakan tempat ibadah agama Kristen. Kalau kelenteng itu adalah tempat ibadah agama Konghucu. Kalau C itu tempat beribadah agama Islam. Nah, kalau D itu adalah tempat beribadah agama Hindu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Ya, ada sebuah gambar. Silakan diperhatikan gambar apa tersebut. Kita lihat pertanyaannya.
Pernyataan yang benar berkaitan dengan gambar tersebut adalah A. Tempat beribadah umat Konghucu. B. Tempat beribadah umat Hindu. C. Tempat beribadah umat Kristen. D. Tempat beribadah umat Buddha. Nah, silakan dilihat dulu gambarnya, ini merupakan tempat beribadah ini ya. Cuman tepatnya tempat beribadah agama apa? Kita lihat jawabannya. Ya, tempat beribadah umat Konghucu. Jadi gambar tersebut merupakan gambar atau foto dari kelenteng. Ya, kelenteng itu merupakan tempat beribadah umat Konghucu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Nyepi merupakan salah satu nama hari raya umat. Tadi sudah dibahas ya di soal sebelumnya. Kita lihat pilihan jawabannya: A. Buddha, B. Hindu, C. Kristen, D. Islam. Ya, ini hari raya Nyepi ini merupakan hari raya umat apa? Kita lihat jawabannya. Ya, hari raya umat Hindu. Jadi Nyepi itu merupakan salah satu hari raya dari umat Hindu. Untuk hari raya umat Hindu lainnya silahkan tulis atau komen di bawah ya. Begitu juga untuk hari raya untuk umat agama lainnya, biar nanti kita saling belajar bersama teman-teman yang lainnya. Baik, untuk video kali ini dicukupkan sekian dulu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like juga videonya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.